ini adalah salah satu konten yang udah lama banget nggak diterusin sejak tahun 2020 kalau kalian ingat. Jadi gini, waktu itu sebenarnya ceritanya dibalik kenapa gue bisa nerusin konten lama Molek Land ini. Jadi pada tahun 2019 itu gue sempat beli tiket Liam Gallagher buat main di tahun 2020. Jadi itu sebenarnya skemanya tuh gue mikir kayak di 2020 itu kan konten Molek Land terakhir selesai tuh bulan Maret kalau nggak salah, Maret atau April. Jadi tuh rencana tuh gue mau ada take a break gitu. Jadi gue pergi ke England, terus gue nonton Liam Gallagher. Ternyata kan pandemik tuh, ya kan? Shit, padahal tiket udah dibeli. Itu susah banget lagi dapetinnya. Jadi gini, tadinya tuh beberapa barang kan gue kirim ke Jakarta. Cuman akhirnya beberapa barang itu, karena gue tahu 2020 itu gue bakal ke Inggris, jadi barang-barang itu gue kirim ke UK tuh. Gue kirim ke UK, sama gue kirim ke Prancis. Jadi istilahnya, nanti abis gue nonton Liam, gue jemput barangnya. Nah, ternyata kan pandemik, akhirnya batal. Terus barang-barang udah keburu kekirim. Terus kita udah punya rencana awal 2021 balik ke Eropa. Rencananya ya, jadi nggak emang pandemik kan, cuman ya udahlah kita balik ke Eropa aja. Nah, dari situ gue mikir, oh yaudah deh, barang-barang yang di UK gue kumpulin lagi di Prancis. Jadi dikirim lagi tuh ke Prancis. Nah, dikirim ke Prancis, ternyata 2021 di Indonesia kan pandemiknya makin tinggi tuh. Gue kehilangan banyak teman, gue juga kehilangan ada saudara gue, om gue, terus makin kacau. Jadi istilahnya 2021 rencana awal dan pertengahan gue pergi ke Eropa gagal. Jadi barang-barang yang kalian lihat di sini, ini adalah barang-barang yang pernah gue kirim ke Eropa, ke UK sama Prancis. Ada yang gue beli, ada yang dikasih, ada yang buat gift segala macam. Jadi gue udah nggak tahu barangnya apa aja. Jadi ini dari tahun 2019 sebenarnya yang udah ada di UK sama di Prancis. Nah, di 2021 akhirnya kan gue balik tuh ke Prancis. Udah nih semua ada, tadinya tuh ada puluhan. Nah, terus ada beberapa barang yang udah sempetin dibuka karena kan sebelum gue balik gue sempet ngasih tahu keluarga yang di Prancis, dari keluarga bini gue Jennifer, dicekin barang-barangnya. Jadi istilahnya ada yang dibuka, dicek, takutnya ada makanan, ada yang fragile gitu loh, takutnya ada yang rusak segala macem. Terus juga ada beberapa barang yang gue beli kan, takutnya juga gue harus ngasih review ke orang, jadi mesti dicek-cekin. Jadi pas dicek aman, dimasukin lagi. Nah, 1-2 biji tuh aman tuh, gue inget. Nah, ternyata ada banyak banget. Terus udah sampai akhirnya gue bilang yaudah deh nggak usah dibuka-bukain, gue juga pasti kesana kok. Nah, terus di Desember 2021 kemarin gue sempat mikir kayak kayaknya ini bakal gue buka pas Christmas deh, pas Christmas aja. Jadi tadinya rencana itu sebelum Lebaran malah. Cuman akhirnya pas gue nyampe kan pas di November, akhirnya pas mikirnya udah lah, pas Christmas kita buka. Jadi gue buka kado, gue buka barang-barang gue juga. Ternyata abis Christmas Eve di tanggal 25-nya pas Christmas ya, gue dapat kabar Osman temen gue meninggal. Nah, di situ gue drop tuh. Itu gue sempat off. Dari sosmed juga, terus gue sempat off 1 minggu kurang lebih sampai tahun baru. Akhirnya masuklah kita ke 2022. Nah, gue udah nulis konten udah banyak banget ya, program yang mau gue urus segala macam, mau gue garap. Ternyata pas gue ngeliat lagi, pas kita pindahan, gue baru pindah rumah, terus pas pindahan ternyata barang gue ada banyak banget kan yang belum dibuka gini. Gue baru ingat lagi, oh iya, ini yang barang harusnya gue buka nih pas Christmas. Terus akhirnya pas gue lagi nyusun program, akhirnya gue pikir udah deh, ini kayaknya gue jadiin konten buat Molek Land unboxing sama review. Terus sempat gue Instagram live juga di Hampran. Cuman ternyata waktunya nggak cukup, cuman bisa ngebuka 3 biji kalau nggak salah. Sedangkan masih banyak banget. Sekarang gue coba untuk buka satu persatu. Oke, kita buka dari banyak banget lagi. Gue pilih aja ya, gue pilih random aja ya. Tol Capitol oh ini aja deh. Ini barang gue nggak tahu barangnya apaan, masih sealed. Tapi pengirimnya dikirim dari UK. Dikirim dari UK. Kayaknya ini barang resmi, ini bukan barang eBay atau apapun. Ini kayaknya barang yang kemarin gue beli. Mungkin Pretty Green. Buka aja ya. Ini udah burung nih.
udah kosong ya. Oke, dapat letternya dari Pretty Green. Ini kayaknya invoice mestinya sih. Nggak tahu deh. Ya, Pretty Green. Terus barangnya ini. Ini adalah, kasih lihat ke kalian deh, lebih dekat. Ini adalah kalau kalian lihat nih, Lennon hat. Ini yang gue kemarin bilang nih, ada sale. Ini gue beli diskon 40%, seingat gue, dari harga, mesti gue cek sih harga berapa ya awalnya. Harganya 80 euro. Terus gue dapat diskon 40%. Masih ada bungkusnya. Ini adalah Lennon hat ya. Pretty Green Lennon hat. Ya, oh nice. Live Forever. Jadi kalau kalian lihat tulisannya, ada tulisan Live Forever di sini, Pretty Green. Terus ukurannya, jadi linen dalamnya tuh paisley ya. Jadi ini Lennon hat gue beli ukuran apa ya? S sama M deh. Kalau nggak salah sempet gue ukur juga sih sebenarnya. Oh iya, pas sama gue. Jadi sebenarnya di ukuran ini adalah topinya Lennon ya. Dibilangnya Lennon hat. Terus jadi ini kenapa ada paisley? Ini yang menarik. Jadi sebelumnya gue cerita juga sedikit info buat barang paisley Lennon hat ini. Jadi dulu nih ya, dulu kenapa selalu paisley Pretty Green? Cuman balik ke zaman dulunya lagi. Singkat buat paisley adalah, jadi sebenarnya paisley itu adalah bukan nama motif ya. Jadi sebenarnya di tahun-tahun zaman dulu, centuries ago, jadi salah satu kalau bisa dibilang salah satu kepercayaan kuno namanya Zoroastrianism kalau nggak salah. Jadi itu adalah salah satu kepercayaannya orang-orang Persia zaman dulu. Jadi di zaman dulu salah satu kepercayaan tertua, cuman nggak bertahan lama. Setelah itu akhirnya kepercayaan itu runtuh lah. Persia runtuh, kepercayaannya runtuh. Terus waktu zamannya kolonialisme di Asia pada saat itu. Jadi barang-barang tuh dicolong-colongin tuh. Bukan dicolongin ya, kayak artefak segala macam dibawa ke daratan Eropa, termasuk di Scotland, England segala macam. Era 17 century atau 18 century. Jadi karena barang-barang Asia itu artefaknya, salah satunya adalah motif ini. Jadi motif ini nama aslinya adalah, seingat gue namanya boteh apa ya? Pokoknya dari Persia. Jadi waktu kepercayaan Zoroastrianism itu runtuh, cuman ini adalah awalnya adalah simbol. Ini adalah simbol kepercayaan. Jadi simbol kepercayaan adalah bentuknya kayak teardrop gitu. Jadi kalau kalian lihat di paisley ini ada teardrop nih. Ini adalah salah satu simbol kepercayaan. Nah, simbol kepercayaan ini dibawa pas kepercayaan itu runtuh, tapi nyebar ke Iran, ke India, sama North America. Jadi bertahan banyak di India pada saat itu. Terus ketika India diinvasi segala macam, kolonialisme segala macam, artefaknya dibawa. Di Scotland itu ada sebuah kota kecil, dia ngeproduksi barang-barang Kashmir. Kashmir itu barang-barang Persia yang tadinya bentuknya motif-motif begini, yang tadinya simbol untuk kepercayaan. Dia ngebuat beberapa motif pada saat itu dengan berbagai macam warna. Akhirnya motif itu dikenal dengan nama paisley. Karena kota kecil itu di Scotland namanya Paisley. Nah, jadi yang kalian lihat ini, kenapa disebut Paisley? Karena nama kota yang ngebuat motif ini terkenal. Jadi di setiap negara tuh punya sebutan masing-masing. Di orang-orang British lah, kenalnya Paisley. Terus kalau di North America itu terkenalnya Persian pickles. Jadi bentuknya karena emang kayak pickles ya. Nah, jadi itulah. Nah, terus akhirnya makin populer, motif paisley ini makin populer. Di tahun 60-an masuklah LSD ya. Jadi drugs gitu, dan kawin sama kulturnya India. Pada saat itu Maharishi kan punya seminar di UK. Salah satunya adalah John, George, Paul sama Ringo dari The Beatles. Mereka tertarik sama budayanya itu. Dan kalau kalian lihat di tahun 66, album Revolver The Beatles, di cover belakang, kalau ada yang lagi nonton nih, bisa, kalau yang punya album Revolver The Beatles, lu tinggal buka aja, terus lihat cover belakangnya, itu ada The Beatles photoshoot, itu John Lennon,
pakai paisley, silk, modelnya bahan silk. Paisley itu dikenal karena The Beatles pakai itu. Dan makin jadi, makin getol. Seingat gue waktu gue kecil, gue pernah ngeliat poster Paul McCartney pakai paisley juga di era-era Rubber Soul Revolver gitu. Lebih gilanya lagi, waktu The Beatles ngerilis Magical Mystery Tour tahun 67. Sebelumnya kan Magical Mystery Tour itu Desember 67. The Beatles ngerilis single non-album All You Need Is Love. All You Need Is Love, John Lennon duduk pakai paisley, Paul McCartney duduk pakai paisley. Dan kalau kalian lihat, itu udah masuk psychedelic. Dan salah satu yang ada di studio itu adalah Mick Jagger. Akhirnya Mick Jagger bawa paisley ke Rolling Stones. Dan masuklah industri musik, style music, paisley. Terus sampai The Who, Syd Barrett, segala macam, masuklah budaya itu. Jadi, kalau yang kalian lihat ini, jadi ini aslinya adalah namanya boteh, bukan paisley. Paisley itu adalah kota kecil di Scotland yang dulunya pakai motif ini untuk dijual karena tren. Tapi sebenarnya ini adalah barang rampasan, simbol dari kepercayaan kuno zaman dulu Persia. Namanya Zoroastrianism. Ya, itu aja cerita singkat paisley dan John Lennon. Dan ini adalah kayak fisherman hat ya dari Pretty Good. Barang kedua yang mau gue buka adalah random aja lagi ya. Capitol. Ini deh. Oke, barang kedua yang gue buka ya. Ini juga waktu itu gue kirim, gue nggak inget kapan. Gue buka aja deh. Shit. Gue dapet Penfield. Gue lupa nih, gue dari mana ya. Ini tuh kalau nggak salah nih Penfield yang anniversary nih. Kalau nggak salah. Iya, dari ini sih anniversary. Ah ya. Bentar ya, gue cek labelnya. Size S anniversary 35 year 35 anniversary edition. Gue di Jakarta juga ada. Terus gue sempet barter juga. Ntar gue cek deh ukurannya S nih. Jadi Penfield ini ada cerita nih. Kurang lebih nih. Kalau yang kalian tahu Main Road, wah berisik banget. Jadi Main Road, Oasis, First Night. Nice. Ya, Main Road, Oasis. Jadi ini adalah salah satu ikonik dari Penfield. Jadi di tahun, gue ingat banget gue pernah nemu gitu di majalah ya. Di majalah tahun 80-an akhir, 90-an akhir. Jadi ada Penfield segala macam. Dan ini ada modelnya yang ini nih, Pack Jack ini. Jadi Penfield itu waktu itu ngebuat jaket yang untuk dipergunakan sama anak-anak muda pada saat itu yang bisa windbreaker gitulah istilahnya. Terus habis itu jaket ini sempat populer di 90-an awal. Nah, di tahun 96 jadi Oasis abis ngerilis Morning Glory. Morning Glory itu dirilis Oktober 95. Terus di bulan April 96 Oasis main di Main Road kan. Jadi kalau seingat gue tuh, gue sempat baca wawancara juga Noel Gallagher tahun 2019. Dia pernah bilang, orang pernah bilang ke Noel, lu ngapain bikin acara di bulan April, sedangkan di Manchester itu hujan. Noel Gallagher bilang, ya kalau gue bikin acara di bulan Agustus juga bakal hujan, jadi mendingan lu pakai coat segala macam. Nah terus Noel Gallagher tampil di hari pertama Main Road, dia pakai Penfield yang ini, warna ini. Terus di hari keduanya dia pakai Penfield yang warna navy sama khaki. Ngomong-ngomong tentang Main Road, karena gue lagi ngobrolin jaket ini, jadi gue inget banget itu kita waktu gue masih kecil gitu ya, lihat Oasis There and Then segala macam, anjing keren banget nih, orang cuman pakai jaket simple yang dijual pasaran di majalah, di katalog segala macam, cuman kok jadi keren. Liam Gallagher lebih parah lagi, cuman pakai jumper umrohnya Manchester City, trainingnya itu kan. Nah terus akhirnya pas gue di UK,
gue cari tahu lah tentang Penfield Pack Jack namanya. Model ini tuh sebenarnya model abadinya Penfield Pack Jack, tapi warnanya ada macam-macam. Cuman yang paling ikonik itu adalah merah putih ini sama hijau sama kaki. Cuman kalau nggak salah waktu itu di Main Road, jadi ceritanya adalah Main Road itu dua hari gignya Oasis dengan penonton kurang lebih kalau nggak salah 40.000 di stadium, mainnya di stadium Manchester City sebelum City pindah ke Etihad Stadium. Itu sold out, dan itu adalah bisa dibilang oleh media di UK itu adalah hampir topnya Britpop. Britpop itu dalam artian ada Blur, ada pop, ada segala macam ya. Cuman Oasis itu yang ngebuat Britpop itu ada di keluar ceiling dari zonanya mereka sebelumnya. Sebelum akhirnya ada Knapworth semakin gila lagi. Cuman di Main Road itu adalah salah satu kegilaannya Oasis. Mereka itu main 2 hari dengan penonton yang 40.000, dan supporting bandnya, seingat gue supporting bandnya adalah Manic Street Preachers. Padahal saat itu Manic Street Preachers baru nge-regroup lagi. Terus ada, kalau salah di biasa itu ada Ocean Colour Scene. Ocean Colour Scene itu baru banget ngerilis albumnya dia sebelum Oasis ngerilis album. Jadi itu bener Riverboat Song itu bener gila banget pada saat itu. Britpop lagi naik juga. Di era Main Road itu, itulah Oasis sebenarnya high. Jadi Knapworth itu kenapa bisa naik? Karena Main Road. Jadi Main Road itu adalah pembukanya Oasis buat nembusin mereka. Dan ya, fakta menarik tentang What Story Morning Glory kan gila-gilaan ya. Lu bayangin aja, di album Morning Glory itu, pada saat dia ngerilis di tahun 1996, media bilang, kalau 1 dari 5 rumah di UK itu punya album What Story Morning Glory. Dan itu adalah Britpop terbesar. Apalagi di situ ada Euro. Kalau kalian ingat ada Euro 96, kalau nggak salah yang juaranya adalah Jerman ya. Euro 96 kalau nggak salah Jerman yang juara. Dan itu di situ bener Britpop gila banget tahun 96. Ada Euro bulan Juni, ada Knapworth bulan Agustus, ada Main Road bulan April. 96 perfect banget. Dan Oasis salah satu yang ada bisa bilang pelaku yang ada di era 96. Terus selanjutnya barang berikutnya tadi udah 2 ya. Ini Lennon Head, Penfield, dan selanjutnya ini aja deh. Ini adalah kayak vinyl, kalau dari bentuknya sih kayaknya vinyl ya. Ini adalah vinyl nih kalau dari bentuknya nih. Nggak tahu deh. Shit, ribet amat. Baru diomongin. Udah nggak ada ya? Baru diomongin. Wow. Gila, gue katro banget ngeliat beginian lagi, seneng banget. Jadi ini adalah baru banget diomongin. Ini adalah, lo lihat deh apa yang gue dapat. Limited edition What Story Morning Glory picture disc. Dan ini gue inget banget nih. Ini waktu itu kan rilisannya 2020 nih. Nah ini salah satu yang gue dapat, yang harusnya dikirim dan harusnya gue jemput nih, yang di awal 2021. Cuman karena pandemik kan, akhirnya gue nggak jadi ini. Iya, 2020. Terus dapetnya dua picture disc, ya bisa bilang vinyl lah. Terus gue dapet tulisannya Noel Gallagher nih, Today's Gonna Be. Oh, ini The Wonderwall nih, liriknya Wonderwall. Ya tadi, udah deh lanjutin cerita tentang What Story Morning Glory ya. Ya tadi kan gue udah bilang terakhir era Main Road itu, What Story Morning Glory itu kan bikin Britpop makin gila ya. Terus ditambah 1 dari 5 rumah di UK juga punya album What Story Morning Glory ini. Dan lebih gilanya lagi, pada saat itu Oasis, kalau kalian lihat nih, bentar gue cek dulu, sama nggak tracklistnya. Oke, jadi di tracklist pertama itu ada lagu Hello. Jadi kalau kalian dengar lagu pembukanya What Story Morning Glory, Hello, itu ada akustikannya Wonderwall. Ini liriknya Wonderwall nih, lirik tulisan tangannya Noel Gallagher, Wonderwall. Ya, jadi kenapa itu dimasukin? Jadi
Noel Gallagher sempat rekaman waktu itu di Rockfield di atas tembok gitu, di atas tembok. Jadi ada istilahnya ada bangku, ada bench gitu, terus ada temboknya. Terus Noel Gallagher naik, mainin gitar, mainin lagu Wonderwall, gitu-gitu. Direkam, ada suara burung-burung segala macam, karena masih suasananya juga masih alam bebas gitu ya. Terus akhirnya itu tetap dimasukin buat lagu pembukanya Hello. Jadi track pertamanya Oasis, Hello, itu ada pembukanya Wonderwall akustik yang dimainin sama Noel di luar studio. Ya. Nah, terus ini kalau kalian lihat, ini adalah lokasinya di Berwick Street. Berwick Street itu di London. Jadi sekarang toko yang ini adalah Sister Ray. Sister Ray itu tahun 2014. Jadi waktu gue masih di sana 2014, Sister Ray masih di sini. Terus di tahun 2014 juga Sister Ray pindah ke sebelah sini. Jadi kalau one day kalian pergi ke UK, ke London, kalau kalian mau foto di sini, Sister Ray udah ada di sebelah sini sekarang. Terus Reckless Records masih di sebelah sini. Jadi kalau kalian lihat nih Reckless Records nih masih di sebelah sini. Ini kalau kalian ke toko record store ini, jadi di pintu jendela depannya itu ada covernya Morning Glory. So ada tulisan You Are Here. Ya. Itu dia barang keberapa ya tadi ya? Ini yang ketiga ya. Ini barang kedua. Barang pertama, 2, 3. Oke, udah 3 item. Satu item terakhir. Gue bakal buka ya udah ini aja deh. Oke. Ini yang terakhir gue buka nih. Ini dikirim di Prancis juga. Ini harusnya dikirim kalau nggak salah 2019 nih, 2020 ya, 19 ya. Jadi ini salah satu paket yang lama banget yang nggak gua jemput karena mestinya itu gua ambil di UK tahun 2020. Cuman karena pandemik akhirnya nggak jadi. Akhirnya dikirim ke Prancis. Terus ya ini kalau nggak salah kaset mestinya sih. Udah nggak ada ya. Oh no, bentar. Rapi banget ngirimnya. Bentar ya, kirimnya pakai. Gue kira kaset. Harusnya kaset ya. Wow. Box Oasis, box set. Sedih sih. Cuman harusnya kaset sini, karena nama pengirimnya gue kenal banget. Ini gue nggak tahu ya. Dia ngirimnya box Oasis. Ini boxnya Oasisnya yang official nih. Bentar. Nah bener kan gue bilang. Jadi isinya ini lucu nih ceritanya, ngomong kemana ya, rasanya deh. Ini lucu ceritanya. Gue minta kirimin waktu itu, dikirimin kaset. Tapi gue ada CD. Gue minta kirimin CD. Cuman dia bilang gue ada kaset juga buat lo nih. Terus gue lihat kaset apaan. Nice. Gue dapat 2 kaset Oasis lagi. Morning Glory. Oh ini Morning Glory tahun 2020. Ini remaster 2020. Masih sealed. Terus apaan nih? Bentar ya. Ini Be Here Now. Cuman gue nggak tahu nih bahasa kayak bahasa Bulgaria deh. Ini kayak versi Bulgaria. Saya ingat gue nih Bulgaria atau mana gitu. Atau enggak. Atau Rusia mungkin ya. Masih sealed juga. Ini adalah versi kasetnya, kalau nggak salah antara Rusia, pokoknya Eropa, masih sealed. Nggak gue buka sih kalau kayak gini, masih koleksi juga kan. Jadi ini ceritanya adalah waktu itu gue harusnya, dia ngabarin kan gue bilang gue mau nonton Liam di 2020. Terus dia bilang yaudah ntar lu gue kasih, ada beberapa barang koleksi gue kasih kaset deh. Nah terus gue nggak tahu kalau dia ngasihnya kaset ini bikin lo, dan dia ngasih gue ada What Story Morning Glory juga. Dan gue nggak tahu kalau ternyata dia ngirimnya pakai box ini, box Oasis Definitely Maybe 15 tahunan. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah box, ya. Ini adalah box nih, box Oasis Definitely Maybe, yang mestinya isinya itu adalah kaos, scarf, pin segala macam. Ini tuh dijual waktu itu tahun 2009. Jadi abis Oasis bubar, ini salah satu box yang rilis buat Definitely Maybe 15 tahunan. Gue nggak tahu kalau dia ternyata ngiriminnya, kan biasanya orang pakai kardus ya, biasanya ngirim pakai kardus atau apa, dia ngirimin
kaset buat ngelindungin kaset, tapi ngirimnya pakai box. Kan gila banget. Boxnya box yang kayak ginian lagi ya, walaupun nggak ada isinya, walaupun isinya cuma isi kaset, tapi gue dikasih ada CD juga nih. Ini CD yang gue pesen juga waktu itu. Gue bilang, gue nitip dong beliin CD. Terus ya udah, terus dia bilang, iya nih gue ada kaset juga nih buat lo. Akhirnya ya udah dapat kasetnya itu, apa namanya, Bihir lo yang Rusia ya atau Bulgaria, lumayan juga daripada lumayan. Nah, tapi ini CD akhirnya nggak berguna karena gue udah keburu punya banyak banget. Ini adalah CD-nya Liam Gallagher, akustik. Yang satu udah kebuka dikit lah nih, tapi sebenarnya masih sealed. MTV Unplugged, CD buatan Eropa nih. Iya, made in Eropa. Nah, berawal dari sini, gue dikiriminnya, jadi istilahnya gue dikiriminnya kaset kan mau dikasih itu. Ternyata gue dikasih kaset rilisan Rusia ya, kalau nggak salah ya. Bahasa apalah, pokoknya kalau ada yang ngerti bahasa ini, bantuin gue deh, ini bahasa apaan. Terus, sama remasternya Oasis. Ini tuh harusnya gue jemput, waktu gue nonton Liam nih, 2020 juga. Nah, ternyata gue bilang kan, udah kirimin aja deh ke Prancis, karena gue mau balik ke rumah bini gue juga. Terus, dikirimin, tadi kan barusan gue cek, dia ngirimnya begini. Pakai box, isinya tapi barang-barang Oasis. Baik banget ya. Nah, tapi karena keburu gue udah punya, karena kan Liam Gallagher gue juga bantuin anak-anak. Kayak Oasis Morning Glory itu gue bantuin anak-anak Oasis Indonesia juga tuh. Datangin t-shirt sama kaset segala macem. Nah, terus Liam Gallagher juga sama. Nah, kayaknya gue udah ada banyak nih CD Liam. Jadi kemungkinan kalau kalian lihat, jadi yang beruntung yang masih ada di sini nih, atau yang baru join ini beruntung banget. Jadi gue sempat posting di Instastory, gue sempat posting Instastory buat tadi pagi ya kalau nggak salah gue posting, itu ada hidden message. Kalau kalian baca hidden message di bawah itu gue tulis adalah giveaway alert. Gue rencananya emang mau ngasih giveaway karena gue udah nggak tahu nih barang gue apaan aja, jadi gue kasih aja ke orang-orang gitu. Karena ada yang kayak gini nih, ini jaket gue udah punya banyak banget nih. Terus ini CD, ya elah berjudul banget gue. Kaset ya udah, ini kaset karena gue dikasih ya. Terus tadi apa? Lennon Hat, kalau ini gue beli karena diskon. Jadi kayaknya gue mau ngasih giveaway-nya. Yang mana ya? Gue ngasih CD jaket ya. Ini deh, gue ngasih giveaway-nya ini deh. Gue ngasih giveaway-nya. Fuck, gue bingung. Banyak banget barang yang gue kembar. Kemungkinan kayaknya ini dulu. Kayaknya ini bakal gue giveaway aja deh nih. Ini gue kirimin aja deh. Ini bakal gue kirim dari Prancis, lo nggak usah bayar apapun. Gue yang bayar semuanya. Gue yang bayar ongkos kirimnya deh. Jadi nanti gue bakal posting di Instastory-nya Molekland. Kirimin gue pertanyaan. Jadi Q&A, kirim apapun. Cuman yang nonton di sini pakai kode ya. Jadi jangan kasih tau ke siapa. Kodenya. Jadi itu pakai kode. Jadi kalau orang yang nggak nonton Instagram live gue kali ini, dia nggak bakal tahu kodenya dan nggak mungkin gue tampilin juga. Walaupun, tapi kalau nggak ada yang dari teman-teman ini ngasih gue Q&A, ya nggak apa-apa. Akhirnya gue ngejawab pertanyaan yang lain. Itu bakal gue jawab nanti di hari Minggu lah di konten Q&A. Jadi cuman Q&A-nya sendiri ada di Instastory Molekland. Untuk harinya gue nggak tahu hari apa, jadi tongkrongin aja. Ya gitu, kurang lebih giveaway-nya. Nanti tunggu aja giveaway yang lain sih, paling itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak ya yang udah join di konten Molekland ini. Gue juga nggak nyangka ternyata antusiasnya gila-gilaan. Terus apalagi ya, supportnya juga oke banget. Kayaknya kalau sisa-sisa barang ini yang belum gue buka, akan gue jadiin konten buat unboxing berikutnya dan gue akan ceritain lagi cerita-cerita seru di baliknya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat supportnya. Sehat-sehat semua. Oke, bye-bye.